Hai guys, balik lagi sama aku Syakban. Nah, jadi di sini aku kedatangan ketiga narasumberku dengan pengalaman horor mereka yang terjadi di saat perkemahan yang dilangsungkan di persemaian. Nah, ini dia ketiga narasumberku. Oke, perkenalkan dong namanya masing-masing. Ya, namaku Paris. Nama aku Erika. Nama aku Nurul. Nah, jadi kan aku di sini mengundang kalian untuk kalian tuh menceritakan pengalaman atau kejadian kalian di saat perkemahan itu berlangsung dengan kisah horor kalian ya kan. Nah, dan aku dengar-dengar kan di sana tuh ada kerasukan massal kan ya. Iya. Nah, dan di sini Mbak Erika nih salah satu yang kerasukan, ya kan? Nah, oke Mbak Erika, jadi kita di sini boleh dong diceritakan gimana awal detik-detik kerasukan itu gimana, apa yang kamu rasakan sebelumnya, apa yang kamu lihat, atau ada kejanggalan-kejanggalan lain ya kan, yang yang bisa memancing Mbak Erika tuh kerasukan. Boleh diceritakan Mbak? Jadi pertama tuh kan ada apa namanya ini pelaksanaan Nabi Unggun tuh. Jadi awal mulanya tuh di situ kan kami duduk-duduk santai dulu. Tiba-tiba nih mau buang air kecil. Jadi pergilah ke WC. Pas sambil di WC itu ada nih salah satu peserta perkemahan itu negur, hati-hati ya, di situ ada pembalut katanya. Terus ini WC-nya kesumbat, takut ada apa-apa gitu. Jadi saya mikir nih tetap ke sana atau enggak, tapi karena udah kebelet jadi ya saya pergi ke sana. Terus yang ditutup itu WC bagian kanan, jadi saya masuk tuh WC yang di bagian kiri itu kan. Terus pas masuk itu emang hawanya udah agak lain. Setelah beberapa meter sudah pipis nih, terus beberapa meter keluar dari WC, tiba-tiba ada perasaan yang mendorong untuk menengok ke belakang WC. Pas menengok ke belakang WC itu dengan mata kepala saya sendiri, saya ada lihat perempuan, sosok perempuan. Dia itu pakainya kumuh warna putih, terus kayak berlumuran Darah? tanah. Tidak, dia tanah. Darah, tanah ya. Tanah tuh, terus ya ada sedikit bercakan darah lah, dan rambutnya itu Acak-acakan? acak-acakan dan kayak Panjang. ya panjang. Seperti sosok Iya, Mbak Kunti? bisa dibilang Mbak Kunti, tapi mukanya tuh tidak terlihat jelas dan tidak terlalu menakutkan. Cuman dia seperti mengode untuk datang kepadanya, seperti ya kayak seakan-akan mengajak untuk bertukar posisi. Oke. Gitu. Nah, setelah itu Saya kembali nih ke Api Unggun untuk, kan disuruh untuk berkumpul kembali, tapi tiba-tiba gerimis. Untuk upacara gitu. Iya, tiba-tiba gerimis. Terus pas gerimis itu ya saya kembali ke tenda, tapi bukan di tendanya, di bagian luarnya. Di itu kan ada tempat duduk tuh, duduk yang itulah untuk duduk-duduk peserta istirahat. Jadi pas duduk itu tempat nyantai lah ya. iya, ada satu laki-laki notice gitu. Notice saya, dia bilang ngapain, jangan melamun gitu. Jadi saya bilang oh iya. Situ antara sadar sama enggak ya, saya mulai kayak mondar-mandir karena gelisah, entah apa. Karena ada juga pas saat itu saya pas duduk di depan tenda, melihat ke atas pohon. Di situ ada, saya lihat pocong. Oke. Jadi pas pocongnya itu ya kayak mukanya hancur, matanya merah, dan satu genderuwonya nih ya bisa terbilang sepertinya penunggu di situ ya, soalnya besar sekali, bahkan besarnya tuh bisa dibilang dari tempat perempuan, kakinya tuh ada di tenda perempuan, dan satunya lagi di bagian laki-laki. Kan itu jaraknya jauh tuh, agak besar. Nah, jadi genderuwo ini melihat ke beberapa tempat. Jadi di situ mulai terjadi nih kerasukan massal, beberapa kerasukan. Tapi saya ini antara masih sadar sama enggak, soalnya saya masih lihat dia juga. Oh, berarti
sebelum kamu yang kerasukan sudah ada beberapa peserta lain yang kerasukan. Sudah ada. Oh, Bahkan perempuan oke. juga. Malah yang pertama kali kerasukan ini itu yang dibilang menjadi tersangka atas terjadinya kotoran di WC. WC tersebut. Oh, berarti yang pertama kali kerasukan ini yang bisa dibilang yang membuang softtek itu, Iya, yang memicu terjadinya penunggunya kalau- itu murka atau marah. Yes, oke. Boleh Nah, dilanjut? setelah itu pas mulai udah nggak sadar, saya pergi ke tenda. Ini cerita saya pribadi ya, sendiri nih. Maksudnya tuh beda lagi tuh sama cerita yang dipandang orang-orang. sendiri, Iya, pengalaman sendiri. beda lagi yang menyadarkan itu saya nggak tahu. Itu cuma di cerita teman. Ini yang kamu lihat, yang kamu Iya, rasakan sendiri ya. Ini tuh jadi pas sudah dirasukin itu, posisi saya tuh memang tubuh saya ada di tenda. Kondisinya masih hujan, kondisi juga belum stabil nih dalam tubuh. Jadi pas sudah sadar tuh, sedikit sadar, kembali lagi nih ke WC, nggak sadar lagi. Habis itu keluar dari WC, itu ada 7 kali bolak-balik ke WC. Itu karena buang air kecil terus, pengennya buang air kecil terus, dan si perempuan ini selalu nampakin dirinya di depan WC, seakan-akan kayak bilang ngasih WC itu masih kotor, jadi tolong dibersihkan, jangan sekedar ditutup gitu. Nah, jadi kayak ya mondar-mandir 7 kali. Pas ke 6 kalinya itu mulai nih ada sudah tidak sadar, pergi masuk ke WC, tutup pintu. Di situ ada, di dalam WC itu ya ada bukan Mbak Kunti yang itu ya, beda lagi. Ini malah kayak nenek lah lebih tepatnya. Dia Itu maksudnya beda lagi tuh gimana, Mbak? beda lagi karena yang di depan WC ini kan bisa dibilang perempuan, masih mbak-mbak ya, walaupun sudah beda alam ya. Anggapannya mbak-mbak lah, masih muda. Jadi beda tuh mukanya sama yang di dalam WC ini. Yang di dalam WC ini bisa dibilang nenek. Jadi nenek ini enggak ganggu sih sebenarnya, cuman yang ganggu ini yang di depan WC ini. Jadi pas keluar itu udah 80% tak sadar, udah 80% tak sadar. Ada panitia laki-laki, bisa dibilang nih juga ketua kayaknya di situ, ketua bagian perkemahan itu. Dia nyambut saya kayak bilang, sempat bertatap mata tuh, dia bilang, kau melawan kah sama aku, dia bilang kayak gitu. Keluar cepat. Panitia nih yang laki-laki. Ketua panitia. Iya, dia bilang, kau melawan kah sama aku. Di situ Mbak Erika sadar tuh pas dia ngomong gitu ya. Saya dengar, cuman tatapan saya ke dia ini mulai udah kosong, udah betul-betul kosong banget. Jadi kayak dia, kau melawan kah sama aku, cepat kau keluar dari dia, kau melawan. Di situ antara mau menjawab sama Anda, tapi lebih tepatnya kayak mau menjawab tapi nggak bisa menjawab. Iya, tapi yang keluar tuh cuman bilang WC-nya kotor. Iya aku tahu, tapi cepat pergi kau dari sini, dia bilang kayak gitu. Jadi karena mau pergi tetap menempel, itu bisa dibilang lah nempel aja ya di depan WC-nya. Pas nempel itu malah dia yang narik saya buat ke tendanya guru-guru lain. Jadi pas dia bawa tenda ke guru lain tuh, di situ mulai sadar, karena pokoknya setiap kembali ke WC pasti mulai sadar gitu. Oke, di situ Mbak sendiri kan ceritanya di sini kan kadang sadar kadang enggak ya. Nah itu kan enggak sadar tuh pas ke WC. Iya. Nah pas kondisi sadarnya tuh ketika apa? Saya sama teman saya tuh kan, nih satu teman saya di samping kanan, saya di kiri. Dan dia teriak kayak, tolong dong bacakan sesuatu, bacakan. Jadi kayak, ya Erika bentar. Saya di situ gugup ya, namanya saya juga takut ya. Jadi kayak, aduh aku lupa baca apa, tolong. Karena dalam itu kondisi panik ya. Oke. Nah jadi karena dia sudah kayak teriak nggak terkendali, saya kaget. Nah ada kejadian lucunya juga sih, saya ini patahkan nampan. Oke. Lanjut. Nah di situ saya udah ninggalin Erika nih ya. Tapi di situ sebelum saya ninggalin, saya sempat ada lihat lah wali kelas saya nyamperin Erika sama panitia lainnya.
dan ada Beserta satu cowok juga. pendoa gitu ya. Iya, benar tuh. Di situ saya kan sudah kayak lari itu, tapi Hmm. saya di sebelah tenda itu. Jadi saya ngelihat Erika lagi diapain tuh, lagi didoakan sama satu cowok, bantu pegangkan, satu pegang jempolnya pokoknya tuh. Oke. Ya biasa ritual-ritual orang kalau lagi kerasukan gitu ya, kepercayaan orang-orang ditekan jempolnya agar biar cepat sadar gitu katanya. Nah, terus yang laki-laki yang dimaksud sama si Mbak Erika ini tadi, apa Mbak Nurul sendiri tahu orangnya? Itu salah Atau Mbak satu. Nurul lihat orangnya apa yang dilakukan ke Mbak Erika ini? Oh, Dilihat. itu salah satu peserta ya. Oh, Kayak oke. teman Erika juga itu, teman satu kelasnya. Nah, di situ tuh kan Erika ada coba bilang kayak gini, apa dia bilang, WC-nya kotor gitu Si Mbak Erikanya ngomong ke ke laki-laki yang ada ini. di situ. Oh, yang ada di situ. Cuman si laki-laki ini notice dan dia langsung gercep gitu ceritanya. Nah, iya, dia garcep sama panitia buat kayak ke WC tuh. Nah, Mm-mm. kan dia ada WC tuh kotor. Nah, jadi kayak mau bantu bersihkan. Tapi kan saya nggak ada di kejadian pembersihan itu ya. Jadi Oke, saya kan oke. di sebelah tenda. Saya kurang tahu. Tapi katanya mereka bantu bersihkan WC itu. Oke, itu yang Mbak Nurul sendiri Lihat. lihat. Heeh. Oke. Nah, di sini Mbak Erika ini gimana setelah itu? Apakah setelah Mbak Erika ini didoakan, Hmm. setelah dibaca-bacakan, apakah sudah di situ kayak Mbak Erika merasa kayak sadar sepenuhnya atau bahkan masih sama seperti awal antara sadar dan tidak sadar? Bisa Lebih banyak antara sadar sama enggak sih. Cuman kalau dibilang dihitung ya 70% tuh belum sadar sama sekali. 30%-nya masih sadar. Kenapa? Karena ada kayak ini kan WC ini jauh nih ya, depan WC. Di situ saya melihat ada panitia yang mencoba untuk membersihkan dan ada satu laki-laki juga yang membawa panitia tersebut. Oke, ngerti. Berarti ibaratnya raga kamu ada di tenda Mm-mm. ataupun di sekitaran tenda, Iya, tapi jiwa kamu ada ada di di depan WC. Kayak Oh. seperti yang saya bilang tadi, seperti dia Bertukar mengajak posisi. ya bertukar posisi. Tapi itu bisa dibilang dia hampir membawa saya karena WC tersebut hanya ditutup saja, tidak dibersihkan sama sekali. hanya ditutup, maksudnya Ya ditutup, tidak dibersihkan sama sekali. Ya Oke, seperti oke, itulah. oke. Jadi itu kisah dari saya dan dari saksinya ada di sini. Nah, anggaplah Mbak Erika ini sudah kerasukan di situ karena setelah itu kan Mbak udah nggak sadar kan apa yang Iya. terjadi kan. Nah, karena nggak sadar sudah kerasukan. Nah, jadi kita ke Mbak Nurul untuk kita menanyakan apa sih yang terjadi ketika Mbak Erika ini kerasukan dan apa tanda-tanda dia kerasukan. Kan Mbak sebagai teman satu tendanya mungkin Mbak ada melihat atau menotis kenapa sih si Erika nih kayak tingkah lakunya beda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin Mbaknya notis. Nah, itu gimana sih ceritanya, boleh diceritakan Mbak Nurul? Oke, di situ awal mulanya Erika berdiam diri ya, menjauhkan diri dari kami teman-temannya tuh. Menyendiri ya. Iya. Nah, dia kan ada cerita tuh, dia duduk di tempat peristirahatan yang tempat peserta bisa duduk istirahat. Ada Tempat kan? nyantai-nyantai gitu ya. Nah, iya. Di situ dia duduk sendiri, dia melamun. Kami mencoba kayak Erika, ayo sini gabung, ayo kita makan, ayo kita bicara gitu kan. Di situ juga dalam keadaan gerimis ya. Jadi kayak udah situasi yang dingin, mencekam lah pokoknya di situ tuh. Nah, di situ boleh sorry ya. Di situ respon dari Mbak Erika sendiri tuh gimana? Apakah dia pas diajak makan tuh dia merespon atau ya linglung gitu kan? Kan di situ posisinya kan dia sudah ini tadi kan katanya udah Dalam apa? kesadaran. Udah antara sadar nggak sadar ataupun bahkan kayak hilang kesadarannya. Gimana Nah. responnya?
Di situ Erika kami coba bicara ya ceritanya kan. Nah kami coba bicara, dia kayak kurang merespon. Cara bicaranya juga kayak sedikit iya kaku, paham gak sih? Kaku, oke. Nah terus tuh kami coba datangin dia, kami tarik dia ke tenda buat makan bersama. Tiba-tiba dia teriak begini, teriakannya tuh, tolong bacakan doa, tolong. Nah saya di situ kayak waduh kenapa Erika nih, jadi saya coba. Ketika dengar bacaan-bacaan dari orang-orang Yang untuk bisingin. menyadarkan sendiri, kayak ada kan yang bisa dibilang, ada nggak sih, pernah dengar nggak sih kalau bilang lawan dia dalam dirimu supaya dia itu pergi gitu. Oke. Jadi kayak gitu, ngelawan dia dalam diri sendiri supaya dia ini juga nggak terlalu ganggu gitu. Tapi walaupun nggak diganggu, yang sosok pocong yang saya bilang di atas pohon itu masih ada gitu loh. Jadi kayak mulai terganggu gitu nah matanya. Jadi yang genderuwo ini juga cuman ngeliatin doang, kayak fokus. Mungkin bisa dibilang kalau bisa dengar nih, mungkin dia bilang tuh terimalah resikonya kayak gitu. Soalnya dia kayak ngeliat gitu, kayak ngeliat puas gitu nah apa yang telah terjadi. Soalnya kalau bisa dilihat banyak banget sosok di situ pas di atas pohonnya itu kan pohon pinus tuh. Jadi di situ kalau dibilang bisa beraneka ragam lah beberapa jenis makhluk halusnya, dari pocong, kuntilanak, ada satu juga bisa kayak dia tuh kayak jelmaan gitu sih, cuman aku nggak tahu itu tuh makhluknya apa. Intinya dia bayangan hitam gitu lah. Bayangan hitam, oke. Itu salah satu yang ngendap di bawah tempat duduk yang saya bilang tadi, tempat duduk yang untuk peserta-peserta. Iya. Nah di situ kan teman saya tuh sehari sebelum malam itu sebelum besoknya terjadi tuh, pas malam itu teman saya cerita, ada suara tuh di bawah. Pas dilihat-lihat saya memang tahu itu apa, soalnya kan cuman saya nggak mau ngasih tahu, takut teman saya ini takut. Inilah dia orangnya. Berarti secara pribadi Mbak sendiri nih, berarti Mbak ada kepekaan terhadap makhluk-makhluk begitu Mbak ya? Tergantung kondisi dan keadaannya di situ. Tergantung di mana posisinya, nggak semua saya bisa lihat. Kalau emang dia betul-betul ganggu atau betul-betul mengganggu pikiran saya tuh, dia pasti saya lihat. Kalau enggak ya udah nggak lihat. Oke. Oh berarti Mbak cuma bisa lihat makhluk-makhluk yang ibaratnya mengganggu ya? Ya benar-benar mengganggu banget pokoknya. Oke. Baru bisa lihat. Kalau enggak ya nggak bisa dilihat. Paling cuman sekedar kayak angin lewat gitu aja, kayak merinding. Dan kalau merinding itu kan bisa santai-santai aja. Kalau merinding banget tuh terus dia kayak betul-betul udah musik-musik, pasti saya lihat. Oke. Di sini kan pesertanya kan bukan cuman cewek ya kan? Iya. Ada juga peserta cowok, dan itu tempatnya kan terpisah ya. Makhluk-makhluk begitu Mbak ya? Tergantung kondisi dan keadaannya di situ. Tergantung di mana posisinya, nggak semua saya bisa lihat. Kalau emang dia betul-betul ganggu atau betul-betul mengganggu pikiran saya tuh, dia pasti saya lihat. Kalau enggak ya udah nggak lihat. Oke. Oh berarti Mbak cuma bisa lihat makhluk-makhluk yang ibaratnya mengganggu ya? Ya benar-benar mengganggu banget pokoknya. Oke. Baru bisa lihat. Kalau enggak ya nggak bisa dilihat. Paling cuman sekedar kayak angin lewat gitu aja, kayak merinding. Dan kalau merinding itu kan bisa santai-santai aja. Kalau merinding banget tuh terus dia kayak betul-betul udah musik-musik, pasti saya lihat. Oke. Di sini kan pesertanya kan bukan cuman cewek ya kan? Iya. Ada juga peserta cowok, dan itu tempatnya kan terpisah ya karena kegiatan sekolah kan. Nah, di sini dengan Mas Paris sendiri sebagai peserta laki-laki di lingkungan kalian, yang lingkungan laki-laki kalian nih. Nah, apa sih yang Mas Paris
rasakan ketika kejadian-kejadian kerasukan masal itu, dan boleh juga diceritakan Mas Faris kemana aja gitu kan, atau pas Faris pas kejadian itu tuh ngapain aja. Oke, boleh diceritakan Mas. Nah, di saat kejadian itu saya kan kembali ke tenda. Itu Oke. posisi kan lagi gerimis tuh. Nah, saya tuh nggak ngeh kalau yang teriak-teriak tuh orang kerasukan. Saya pikir karena gerimis itu kayak manggil hujan, biasa kan kalau orang Kalimantan gitu kan. Oke. Nah, terus ya saya rapikan lah barang-barang di tenda, mengamankan biar nggak kena air hujan. Terus saya bikin paret juga kecil biar nggak masuk tenda airnya. Nah, di situ saya kan kebelet pipis tuh, saya pengen ke WC. Terus tiba-tiba saya lihat ada perempuan lari ke pohon, dia nggak pakai jilbab, terus matanya putih, teriak-teriak. Saya pikir dia kenapa, rupanya dia kerasukan. Saya tanya teman-teman yang lain, rupanya yang teriak-teriak banyak tuh orang kerasukan semua. Oke. Jadi saya shock. Terus habis itu saya kembali ke tenda, terus saya ceritakan ke teman-teman saya yang di tenda. Nah, mereka itu bodo amat lah, mereka tinggal tidur lah langsung. Kalau saya bingung, ada teman saya satu kurang, kayak nggak ada di tenda, nggak tahu dia kemana. Saya cariin kan, nggak ketemu. Terus segitu, oh iya, hujan tuh kan semakin deras tuh, tengah malam tuh makin deras. Nah, saya tunggu di tenda, cuman teman saya tuh masih belum balik, 2 orang, Oke. nggak tahu dia kemana. Saya cariin, saya tanya yang lain, nggak ada yang lihat. Nah, gitu lah. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk podcast hari ini, dan sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Bye.